Karena di samping saya ini sudah ada penampakan. Saya ini bukan Siapa penampakan saya. Apa nih, Pak? Saya emang penghuni sini. Penghuni sini asli, Pak ya? Luar biasa. Ada Bang Narji. Sebutin itu Namanya bukan beda. dia, namanya beda. Iya. Dari pentil kayaknya. Gila. Runyem banget ya. Ini nggak bohong ya. Ini SMS-an ya kan? iya benar. Iya, ke bawah tuh. Iya. Gue cerita di channel lu ya. Tapi gue nggak pernah ceritain. Termasuk ke bini gue, ke kakak-kakak gue. Iya, iya. Gue nggak berani ceritain. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu gimana tuh? Nah, Bang, sebelumnya nih Bang, mohon izin. Nama abang lengkap sama nama almarhumah siapa Bang? Nama gue Sunarji, nama nyokap itu Haja Saroh. Aja Saro. Izin bentar Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mugia Rahayu. Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan kali ini saya memulai kembali konten Tabir Mimpi. Dan Tabir Mimpi kali ini agak berbeda, spesial nih. Karena di samping saya ini sudah ada penampakan. Saya ini bukan Siapa penampakan saya. Apa nih, Pak? Saya emang penghuni sini. Penghuni sini asli, Pak ya? Luar biasa. Ada Bang Narji. Saya merasa mendapatkan kehormatan nih bisa ketemu Bang Narji. Karena saya kecil, dewasa, gitu, tumbuh kembang dengan lawakan Bang Narji bersama grupnya nih. Wah, yang Luar benar. biasa. Iya, Berarti Patrio kan? salah Sri Mulat saya. Sri Mulat. Bang Narji, Gimana terima bro? kasih, Bang. Sehat bro ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bisa main-main ke sini ya? Iya, alhamdulillah Bang. Terima kasih nih. Abang semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semua Ini keluarga. tamu yang luar biasa nih. Datang ke sini gue lagi masih tidur-tiduran, gue baru melek, baru minum teh, udah ada yang datang. Penghuninya belum ada yang bangun. Udah bangun, teh belum habis Bang ya? Iya. Luar biasa deh Bang Narji nih. Terima kasih waktunya Bang. Ini Iya. saya minta waktunya Abang nih Bang. Karena kalau minta rumah kan nggak mungkin ya Bang ya? Iya, sebelum minta waktu lu minta maaf dulu. Nah iya, minta maaf. Tadi saya udah ke RT, RW minta maaf semuanya warga. Kalau itu minta sumbangan lo. Oh iya lupa Malum Bang, kerjaan dulu saya. Ini Bang nih, saat ini teman-teman berkesempatan yang luar biasa Bang Narji ini bisa meluangkan waktu untuk di konten Tabir Mimpi. Jadi Tabir Mimpi itu gini Bang, mungkin saya perlu jelaskan dulu ke Abang ya. Jadi memang mimpi ini dari zaman dulu kala itu sudah menjadi suatu hal yang misterius dan krusial gitu kan, karena mimpi ini ternyata setelah saya teliti alat saya sendiri gitu kan, ini bukan sekedar hanya bunga tidur. Tapi Jadi, bunga bang gitu. nah kalau itu boleh tuh Bang. Boleh ya. Tapi riba ya? Riba. Ya nggak apa-apa lah, gede. Jadi ada mimpi bunga tidur, ada mimpi merupakan petunjuk. Oh gitu. Iya, ternyata begitu. Jadi mimpi itu bukan sekedar alam bawah sadar kita di saat kita tidur gitu. Iya. Nah, kalau yang hanya alam bawah sadar, kalau kata Sigmund Freud kan, itu luapan emosi atau luapan perasaan dan juga kenangan yang belum selesai waktu sadar. Ke bawah tuh alam bawah sadar. Gitu. Gue sering banget tuh. Makanya gue hidup paling nggak berani macem-macem di luar. Karena soalnya gue pun apapun yang terjadi dari pagi sampai gue tidur, itu jatuhnya gue ngigo. waduh, Dan bini gue pasti tahu apa yang gue perbuat itu dari gue ngigo gue malam hari. Termasuk teman gue Denia sama Wendy. Tahu banget tuh gue siang ngapain, ntar sebelum tidur atau gue lagi tidur mulai gini, tahu apa yang gue kerjain lewat mimpi gue teriak-teriak kayak gitu. Wah. Gue kadang-kadang aja syuting aja ke bawah tuh pas mau tidur. Pas udah gue tidur gitu katanya, ayah tadi ada yang diulang ya adegannya. Kenapa? Tadi ayah ngimpi Kigonya tuh teriak-teriak, apa sih diulang-ulang gitu. Iya gue tuh kayak gitu. Makanya gue nggak berani godain cewek, nggak berani godain janda. Gue takutnya pas gue mulai tidur, bini gue tahu nyebut namanya. Iya, dah repot lah. Dan ini kejadian gue nggak bohong nih bro ya. Gue kejadian nggak bohong nih. Waktu itu gue pacaran, masih pacaran dong. Masih pacaran. Oh pernah pacaran juga? Enggak sih sebenarnya bukan pacaran. Cewek itu mungkin butuh tempat makan kali. Oh gitu, numpang hidup. Numpang hidup. Iya benar.
Gue pacaran sama pacar gue. Pada saat itu kan gue karena dia jengukin nyokap gue sakit, pacar gue itu. Nah, gue kan pacar gue datang ke nyokap gue, karena gue capek gue ketiduran. Begitu gue ketiduran, gue ngimpi bilang aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Tapi yang gue sebutin itu bukan beda. Dia, namanya beda. Iya. Dan itu cewek gue ngecek di handphone. Ternyata emang gue WA sama cewek itu. Waduh. SMS waktu itu SMS. Pas gitu gue anterin pulang tuh, gue nyetir. Salam dari si ini. Kok tahu? Sampai segitunya dibawa mimpi. Gila. Runyam banget ya. Ini nggak bohong ya. Ini gue nggak bohong. Beneran gue tuh makanya mulai saat itu gue nggak berani lagi macem-macem di luar. Kenapa? Gue suka kebawa mimpi. Waduh. Itu kenapa tuh? Kalau dari versi lu gimana? Nah, kalau versi gue gede bang. Jadi sebenarnya rugi ya bang ya. Gara-gara ngigo rusak hubungannya. Itu benar. Tapi itu beruntungnya abang. Kalau ngigo kayak gitu, berarti abang diarahkan untuk menjadi baik dan benar. Nggak bohong, jujur orangnya berarti. Karena itu udah disetting tuh sebenarnya kan. Memang kalau secara kedokteran mungkin kayak penyakit itu ya bang ya. Ngigo segala macam. Tapi kalau secara spiritualnya itu kan diarahin tuh. Abang sebagai orang benar, jujur, nggak bohong. Dengan ngigo itu sebenarnya. Gitu. Kalau tadi mimpinya itu kan itu termasuk bunga tidur sebenarnya kan. Karena abang habis SMS-an ya kan. Iya benar. Ke bawah tuh. Iya. Repot deh itu. Itu mimpi bunga tidur tuh bang. Itu bunga tidur. Bunga tidur. Biasa. Nah kalau mimpi yang ada artinya, nih misalnya abang pernah mimpi, itu minimal 3 hari bang tuh. Tapi udah lewat mimpinya, abang masih hafal detail, inget detail ceritanya, rasanya, warnanya. Lengkap banget. Itu merupakan petunjuk bagi hidup abang. Oh gitu. Detail tapi gitu. Karena kalau bunga tidur mimpi sehari, jangan sehari lah. 2 jam juga udah lupa kan. Nah, mumpung gua ngobrol di sini ya, gua tuh sebenarnya pengen banyak banget karena hidup gua kayak gitu ya, apa-apa dibawa ke mimpi, apa-apa dibawa ke ngigo. Nah, gua mau tanya nih, kenapa gua itu nyokap gua itu udah hampir 10 tahun meninggal ya? Nyokap gua hampir 10 tahun meninggal. Tapi uniknya, gue itu masih setiap minggu, pokoknya paling nggak tuh 2 minggu deh, masih selalu ngimpiin nyokap. 2 minggu berturut-turut? Bukan berturut-turut, artinya 2 minggu sekali, atau bahkan ada yang 3 hari sekali. Terus gue pernah mimpi, kemarin gue kan kena COVID nih ya, kena COVID. Oh bisa pernah COVID abang? Dan COVID tahu tambah bang? Enggak, emang gue masukin sendiri virusnya. Gue nggak, terus. Tapi begitu gue isolasi mandiri, gue mimpi dipijitin nyokap leher gue. Gue apal banget ya kain yang dipakai nyokap gue gitu kan. Gue dipijitin kepala gue sama nyokap gue. Dan 3 hari kemudian badan gue tuh udah nggak ada gejala, nggak ada ini. Pas hari kelima, alhamdulillah gue langsung negatif hasil PCR. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu gimana tuh? Nah bang sebelumnya nih bang, mohon izin. Nama abang lengkap sama nama almarhumah siapa bang? Nama gue Sunarji, nama nyokap itu Haja Saroh. Haja Saroh. Izin bentar bang ya. Sebagian mungkin nanti saya sampaikan off the record aja bang ya. Iya. Tapi yang perlu disampaikan adalah ini juga. Allahu Akbar, berasa banget gila nih. Boleh gue salim ke abang ya sentangan? Kenapa? Keren. Keren. Gue emang nggak ada cincinnya tapi. Emang gue calon mertua. Nggak nih kalau ini bang gini. Yang pertama ya. Sebenarnya kan orang yang meninggal itu tidak sejatinya meninggal. Yang meninggal itu hanya jasadnya aja. Jasadnya meninggalkan alam dohir, dunia fana. Tapi ruhnya, jiwanya, sukmanya, itu terus ada, terus bersama orang-orang yang dicintainya. Terutama orang-orang yang benar-benar mencintai dan berbakti kepada orang tersebut. Dan itu kenapa alasan gue suka nama abang, karena luar biasa.
Ya, gue sih nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya gue salah nih ya, abang koreksi aja. Ini sekali lagi gue ngomong gini bukan karena gue depan Bang Narji gitu ya teman-teman, tapi gue melihat Bang Narji ini emang sangat luar biasa nih ke nyokap ke almarhum dulu. Sangat luar biasa kasih sayangnya, kepeduliannya. Ya, siapa sih yang nggak sayang sama ibu? Iya, Siapa karena sih gue yang anak nggak bungsu sayang? kali ya. Iya, cuman kalau Bang Narji kayaknya lebih gitu. Yang menurut gue sih harus belajar nih gitu. Apalagi di kala masyarakat zaman sekarang Bang ya. Yang dikit-dikit ada apa-apa, ibu dikasusin segala macem, lupa sama jasa ibu. Salah dikit, ya Allah disidangin gitu kan. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Ya itu moga dijauhin lah Bang. Nah ini yang tadi sempet gue diizinin, diperlihatkan sama Allah tuh bahwa ini membuktikan bahwa ikatan batin, kasih sayang antara ibu dan anak itu nggak terputus walaupun nyawanya sudah hilang dari jasad gitu. Jadi ketika memang beliau itu karena kasih sayang abang yang tulus murni juga berbakti sama ibu almarhum, maka ibu pun di sana tuh selalu terus mendapatkan kasih sayang. Ketika abang sakit, maka beliau atas izin Allah itu menjenguk abang. Kasih sayang itu sampai bukan hanya sepanjang zaman, bahkan sampai akhir hayat tuh tetap ada. Sampai akhir zaman tetap ada. Jadi ketika abang sakit, jengukin, disentuh dengan sentuhan itu, gitu kan. Ini walau alam ya, artinya emang beneran gue nggak bohong, gue nggak ini cerita karena beneran gue kemarin tuh baru sekitar 20 hari yang lalu deh gue baru berani keluar lagi karena gue kena COVID. Tapi ya itu beneran di saat gue sakit itu beneran gue ngerasa di mimpi itu bukan sekedar gue ngerasa mimpi nyokap mijetin, ya bener-bener berasa di leher gue gitu kayak yang ya Allah. Soalnya gue sampai apal banget kain yang dipakai semasa dia hidup, warnanya itu, sama lu tahu kan nyokap gue zaman dulu itu kan dia nggak pernah pakai itu kan, lu tau kutang nenek-nenek kan yang kemarin gitu ya, yang ada kantongnya gitu, iya benar, iya dengan rambutnya yang diikat cuman ala konde kecil gitu kan, digulung, kayak gitulah. Terus juga gue pernah ngalamin mimpi gini bro, ini ya gue cerita di channel lu ya, artinya makasih Bang, kehormatan nyokap ini 2 kali mimpi, gue mimpiin nyokap 2 kali. Setiap dia mimpi nyokap bilang ini, gali makam deh 1 lagi. Pengen deket abang sih. Itu ternyata selalu kejadian, entah 2-3 hari kemudian Ada yang meninggal. keluarga gue yang deket meninggal. Ini termasuk kakak ipar gue yang pada saat itu meninggal. Gue mimpiin nyokap, kan jaraknya sekitar cuma 6 bulan apa dari nyokap gue ke abang ipar gue itu. Gue ngimpi nyokap itu, gue lagi ziarah ke makam nyokap, terus nyokap bilang, gali 1 lagi gitu. Dan kemarin di saat paman gue yang di Cijantung meninggal pun, gue ngimpi kayak gitu lagi, gali lagi 1 lagi gitu. Nah itu gue juga kadang-kadang, ya Allah jangan sampai mimpi yang gitu-gitu lagi deh. Gue coba menghindar sebenarnya, karena gue jadi merasa, tapi gue nggak pernah ceritain, termasuk ke bini gue, ke kakak-kakak gue, gue nggak berani ceritain nih, karena gue takutnya, kalau gue cerita ini, takutnya ada yang lagi sakit, atau lagi ada perpergian, jadi trauma gitu. Menghindari kesalahpahaman lah. Iya, itu. Karena urusannya mau tuh. Urusannya mau, sensitif banget. Betul. Itu kan nggak semua orang bisa paham ketika ada seseorang yang dikaruniai atau diizinkan oleh Allah, lu bisa tahu nih siapa yang meninggal segala macam. Bukan karena kita yang bisa gitu, Bang, tapi izinnya Allah. Nah, itu kan termasuk seperti itu, kasih tanda. Cuman ya memang ya bagus pilihan abang, nggak cerita ke siapapun, menghindari kesalahpahaman atau nantinya bisa gimana kan. Iya. Ya gitu. Cuma gue jadi khawatir, gue takutnya di saat gue mimpi kayak gitu lagi, gue jadi rasa ketakutan di saat gue bangun tidur, aduh siapa lagi nih? Nah itu dia bro. Berarti kalau ini soalnya ada di rasa takut. Nah sebenarnya yang abang alami itu adalah sebuah, kalau secara gue pribadi ya, kalau memang salah mungkin bisa dimaafkan, dikoreksi, dan bukan berarti gue di sini berbicara gue paling benar, gue paling pintar atau gue paling bisa, enggak. Tapi pengetahuan gue bahwa itu sebenarnya sebuah berkah sih bang. Gitu abang dikasih tahu dengan jalannya medianya almarhumah ada orang meninggal gitu. Nah, tapi rasa takut pasti ada gitu kan. Iya. Nah, itu kalau ketika ada rasa takut itu kembali lagi ke Allah sih Bang gitu. Dari istighfar, terus habis ada petunjuk kayak gitu, sholat sunnah 2 rakaat tuh. Minta petunjuk. Ya gimana supaya terhindar dari godaan setan gitu. Karena kalau setan kan waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Setan itu berbisik di dadamu, membisikkan rasa was-was, rasa ragu.
Nah, setan itu terdiri dari jin dan manusia kan, gitu. Jadi ketika abang dapat pesan itu, memang rasa takut bagus. Itu kewaspadaan supaya abang nggak gegabah ngomong ke orang, gitu. Tapi untuk diri abang sendiri, jangan dikuasai rasa takut. Karena kalau rasa takut menguasai abang, justru yang pertama tuh energi abang akan terambil oleh rasa takut. Pikiran abang juga akan jadinya lemah, kalau kata orang Betawi, gue jadi amun-amunan tuh setiap kalau habis ngimpi gitu gue langsung, ya Allah siapa ya? Langsung nih gue ngecek nih keluarga yang lagi sakit atau lagi perpergian jauh. Gue tapi gue langsung ngontak tuh biasanya. Sini udah sehat belum? Sini gimana sakitnya? Ya, ngecek ya. Ngecek itu. Gue langsung mikir, gue nggak berani kerja jauh-jauh deh gitu. Soalnya nih kayaknya udah 2 kali kejadian memang. Dan tepat gitu ya kejadian. Emang tepat kejadian. Ini gue beneran wallahi bahwa gue tuh mimpi itu 2 kali gue ngalamin kayak gitu. 2 kali. Dan emang kalimatnya jelas banget di kupingnya. Gali satu lagi gitu. Nanti pasti nyokap tunjuknya. Nah kalau itu merupakan mimpi yang betul-betul bukan petunjuk lagi tuh bang. Kalau itu mah kayak ibaratnya apa ya? Karena mimpi ini, dunia mimpi, alam mimpi ini bisa jadi media. Kalau yang udah meninggal, baik misalnya para wali Allah, untuk datang ke seseorang menyampaikan pesan. Jadi itu kayak sebuah perintah ibaratnya. Perintah ya. Kasih tahu gitu kan, udah jelas. Jadi itu nggak perlu dicari tahu artinya apa. Apalagi abang sudah memahami, oh ketika disuruh gali kubur ada yang meninggal. Iya. Nah itu udah fix, oh itu petunjuknya berarti. Gitu. Nah kalau misalnya yang tadi yang soal abang COVID itu mah hubungan batin antara ibu dan anak. Anaknya sedang sakit, ibunya datang segala macam. Nah terlebih karena baktinya abang juga besar kepada almarhumah. Gitu. Abang juga masih rutin untuk jaro ke makamnya segala macam. Alhamdulillah. Nah itu yang luar biasa dan jarang sekarang tuh yang orang banyak menganggap udah di rumah aja cukup lah gitu, ada gitu kan. Iya. Itu yang emang sih gue kadang-kadang masih nyempetin karena makam nyokap juga nggak jauh dari sini. Gue kadang-kadang sama istri tuh kalau pagi sambil lari pagi atau gue jalan pagi gitu emang gue selalu kesana gitu kan. Alhamdulillah. Jadi emang karena gue anak bontot kali ya. Saking sayangnya disayangnya sama nyokap gue itu nete sama nyokap gue itu sampai SD kelas 1. Iya. Paling susah gue disuruh berhenti nete. Terus botol wali dong dipahitin. Nggak tahu dah, nyokap juga kasihan kali. Gue kan rumah gue cuma 3 rumah ke SD tuh. Gue kalau istirahat kelas 1 itu istirahat kan. Sekolah pagi istirahat dulu tuh. Istirahat gue nggak jajan ke sekolahan. Gue pulang dulu cuma megang doang gitu. Cuma megang doang. Pas sudah nyaman gue dianterin lagi. Gue sampai SD kelas 1. Makanya di keluarga gue itu gue sering dibilangnya gitu. No, yang kalau SD kelas 1 orang istirahat pada jajan, dia megang pentil. Tapi gue pas habis itu merasa nyaman gitu. Iya. Cuman nyaman doang. Betul, tapi gini pentil. Bang, ada pentil. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti dengan akal tuh bang. Kayak misalnya contoh nih, kita udah gede terus minta disuapin sama nyokap gitu kan, sama mama. Orang bilang, ih manja banget. Enggak, justru ketika kita tetap menjaga hubungan baik dengan ibu, walaupun kita udah dewasa, itu kan kasih sayang batinnya tuh kan semakin besar, berkahnya makin gede gitu kan. Jadi mungkin abang berkahnya emang dari pentil kayaknya. Gue juga nggak ngerti gitu, pokoknya dan gue udah sampai kuliah gitu kan. Kuliah gue kan nggak pernah pulang ke rumah kan, tinggal di kampus. Pas kalau ada momen-momen gue harus pulang, itu emang nyokap gue tuh kadang-kadang gimana ya, gue udah gede gitu kan, gue masih suka dikelonin gitu kan. Terusnya juga gue masih suka nempel-nempel sama nyokap kayak gitu. Makanya emang jujur ya, gue kalau bicara nyokap, gue emang rasa kehilangan gue itu emang pasti lamanya lama banget gitu. Sampai gue kalau mau berangkat kerja aja lewat rumah nyokap gitu, perasaan kayak yang aduh nengok nggak ya. Soalnya kenapa, gue kalau nengok itu keinget masa kecil gue sama nyokap gitu kan. Dan emang sih karena gue ngobrol sama lu pas banget, nyokap itu emang selalu hadir dalam mimpi gue tuh kayaknya rutin gitu kan. Rutin dalam keadaan apapun beliau pasti hadir ya? Pasti ada. Masya Allah. Umpamanya kalau gue lagi problem yang berat banget, ya maksudnya suka cuman ngimpi di depan rumah gue senyum, atau ini yang gue cerita ya, anak gue yang nomor 1 itu si Abang, waktu pertama kali dia belajar ngomong, itu kan umur 8 bulan ya. 8 bulan? 8 bulan. Pas umur 9 bulan itu kan nyokap gue meninggal. Pas nyokap gue meninggal umur si Abang 9 bulan, si Abang itu kan manggilnya Nyai kalau di sini kan. 2 buat Nyai gitu. Nah,
Selang 2 minggu, anak gue bangun tidur bilang gini, ayah, Nyai kan udah di sorga ya? Iya, kan abang udah doain biar Nyai di sorga. Tapi kok semalam aku bobo dipeluk Nyai enak banget sampai pagi. Itu gue langsung pagi-pagi itu gue astagfirullahaladzim, gue langsung ke makam nyokap sama bini gue, karena makamnya juga masih baru gitu kan. Udah gue balik lagi ke rumah. Nah itu gimana tuh bro? Nah itu sebenarnya nyambung yang tadi tuh bang. Jadi sampai saya bilang, aku semalam tidur dipeluk Nyai sampai subuh, enak banget. Pantes tuh nggak nenen gitu anak gue. Karena dipeluk ya? Iya tuh gue nggak ngerti tuh. Itu sebenarnya gini bang, yang berkaitan dengan tadi yang gue sampai di awal. Sebenarnya orang yang meninggal itu nggak sejatinya meninggal. Dan ada memang beberapa orang yang diizinkan sama Allah gitu untuk selalu mengunjungi keturunannya. Diizinkan. Jadi tapi ini Allah bisawab ya teman-teman. Ini penemuan gue juga bang. Kalau salah mungkin ada yang salah, mungkin dikoreksi. Nggak tanpa menyinggung siapapun di sana, pemahaman apapun gitu. Kalau pengalaman dan pemahaman gue bang, jadi orang yang meninggal itu, jadi nggak selamanya ada di kuburan. Jadi kalau di kuburan itu harinya Jumat sama Sabtu. Sabtu tuh sampai jam 9 doang tuh. Makanya kalau mau jaroh makam, mau nadran, itu hari Jumat bagus. Terakhir Sabtu jam 9. Karena beliau itu ada tuh di makam. Nah terus sama nggak ada di makam itu, di kuburan tuh di mana? Nah ini gue sih nggak bisa nyampein di sini ya, karena bakal terjadi kontroversi soalnya. Gitu pemahaman gue pribadi gitu kan, itu masing-masing lah gitu. Nah almarhumah memang salah satu, amin ya insya Allah, jangan diizinkan oleh Allah gitu untuk selalu datang ke keturunannya, memberikan kasih sayangnya, segala macam seperti itu. Dan itu wujud kasihnya bener. Jadi jangan kayak berpikir, wah jangan-jangan ada orang nyamar nih, jin korinnya nih, atau apanya gitu kan. Nah karena kan memang letak orang yang meninggal pasti deket sama jin korin tuh. Tapi akan berbeda jin korin dengan aslinya gitu. Karena kalau jin korin, kalau dia hadir memang serupa, mirip persis balah, karena kembaran kita bang. Oh gitu. Tapi hawanya beda yang kita rasain gitu. Kayak misalnya cara ngebedainnya gimana bro? Nah contoh misalnya kalau jin korin yang nyamperin kita, itu kita ada hawa merinding. Merinding, terus ada hawa kayak gerah dikit lah. Kalau yang aslinya enggak, tenang, adem, kayak nggak berasa apa-apa ya, enak gitu, nyaman. Itu yang aslinya tuh. Kenapa bisa nyaman? Karena memang didampingi sama malaikat. Jadi kalau urusannya cuman izin cuman ngekepin, ya udah ngekepin doang ya. Udah beres yuk balik lagi gitu. Itu pemahaman gua gitu. Allah bisawab tapi. Iya, kita sih kan di sini lagi ngobrol-ngobrol ringan aja ya, santai aja. Karena kebetulan gua kalau lu cerita mimpi ya itulah kaitan mimpi gua tuh akan seperti itu gitu. Luar biasa ya. Tapi sih memang juga sih gua kadang-kadang ada juga mimpi yang memang 2-3 hari itu kok, oh iya nih firasat mimpi kemarin kali gitu ya. Iya, baru ngeh tuh. Baru ngeh tuh. Oh iya, bener kayak gitu. Emang kayak gitu. Ya, kita kadang-kadang baru ngaitinnya, kadang-kadang kita kan ngabein mimpi ya. Iya. Karena kalau gua bangun tidur gua harus nyiapin ini. Kadang-kadang lupa tuh. Nah ini gua mau nanya nih bro. Apalagi nih bang? Ini senang gue kalau banyak tanya nih. Sebenarnya tuh kalau mimpi itu bagusnya kita ceritain apa nggak sih? Nah, mimpi kalau gua ingat pesan Rasulullah SAW, mimpi itu jangan langsung diceritakan. Apalagi mimpi nih langsung ceritain. Apalagi mimpi buruk bang, jangan. Oh gitu. Jangan, karena itu ada pengaruh setan yang akan mempengaruhi energi di kita. Apalagi mimpi buruk tuh. Mimpi buruk contohnya ketemu orang jelek gitu? Ya itu mah abang ngaca sendiri bang. Oh iya. Gue nggak bisa ngaca bro. Gue nggak bisa ngaca tuh. Gue kalau ngaca tuh gue suka naksir sama bayangan gue sendiri. Ini Leonardo DiCaprio luar biasa. Cowok ganteng banget sih gitu. Ini benar. Bagus. Nah itu bang, jadi jangan diceritain. Nah makanya gue tuh suka mewanti-wanti ke subscriber gue. Kalau ada mimpi yang masih diingat, itu minimal 3 hari dulu dah. Oh gitu. Tunggu 3 hari, baru lo ceritain. Kenapa? Karena kalau 3 hari lo masih inget, berarti lo harus jawab tuh mimpinya, harus selesaiin di perjalanan hidup lo. Kalau lupa ya udah lupain, bunga tidur gitu. Jangan lo hidup dalam mimpi gitu. Soalnya gue kadang-kadang gitu kan buat berbagi. Aduh mimpi ini takutnya besok kenapa ya? Nah gue suka cerita tuh. Enggak, semalam ayah ngimpi gini gitu. Ya kalau sama istri mah nggak apa-apa sih bang. Oh, istri nggak apa-apa. Nggak apa-apa skupnya gitu. Apalagi mimpi yang lain terus berlanjut ya kan. Nyambung siangnya ya kan, terus keramas nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu wajib. Oh iya. Maksudnya cerita diumbar ke siapa gitu. Masa gue udah punya anak 3 masih mimpi aja. Gitu ya? Apa?
Nggak pernah mimpi lagi kalau udah anak 3 ini ngapain? Ya itu sih kemarin sih habis Covid ya mimpi. Karena nggak bisa nyentuh ya? Karena 14 hari beda kamar. Puyeng pala dadu. Akhirnya gue dapet anugerah tuh dari Allah. Iya. Net, ya udah lu mimpi aja dulu deh. Kasihan lo deh, udah punya anak. Itu bang seputar mimpi yang pengalaman gue tuh. Ada juga mimpi, pernah nggak bang mimpi di dalam mimpi? Belum pernah tuh istilah mimpi dalam mimpi. Lu kayak judul sinetron India ya. Udah mimpi dalam mimpi gitu. Emang ada bang aslinya. Jadi ini gimana tuh? Gimana? Itu namanya lucid dream. Oh iya. Jadi yang pertama lucid dream level 1. Ada level 1 kayak itu. Kayak ramen. Iya bener. Kalau level 1 tuh kita sadar, gue lagi mimpi nih gitu. Tapi dalam mimpi terus. Oh iya. Nah level 2, lu bisa ngatur mimpi lu bang. Misalnya mimpi gue kayaknya gue mau bangun bangun tuh. Nah level 3 yang asik bang. Apa? Mimpi kita bisa atur mimpi sama siapa bang. Lah gimana caranya bro? Itu kita nanamin sebelum tidur. Nah ini seru nih. Catat nih hal-hal apa. Catat hal apa gitu. Tuh kan orang tuh mau tidur ada di ambang transisi tuh. Antara mau tidur sama enggak. Nah itu dia tuh. Yang kadang-kadang di saat-saat itu tuh kita jadi tidur atau enggak tuh. Apalagi kalau lagi kayak gitu ada temen ngetok pintu atau berisik. Bisa jadi nggak tidur kan? Nah, kalau orang Betawi itu bilangnya itu kalau lagi apa namanya? Lagi seleyang-seleyang gitu. Iya lagi enak-enaknya yang mau antara tidur. Itu kan lagi nikmat banget tuh kan? Iya. Ganggu ya. Nah itu dia tuh. Gue senangnya sama orang Betawi itu gitu. Banyak kata-kata yang lucu. Seleyang. Nandak ya. Itu dalam bagian. Itu gimana tuh? Nah. Tadi. Mimpi yang kita atur tuh. Mimpi yang kita atur. Tapi latihannya proses sih bang. Itu kekuatan pikiran sebenarnya. Makanya kalau dari Corbuzier pasti bisa sering kayaknya dia. Kekuatan pikiran tuh bang. Jadi pikiran kita difokusin sama satu hal. Kalau latihan pertama dicatat tuh. Kayak abang misalnya, aduh ngantuk nih, tapi masih denger nih suara orang. Hanya gue belum tidur nih. Nah, catat. Nah, request mimpi sama Luna Maya misalnya. Luna Maya ketemu di taman. Terus tidur udah berdoa. Belum tidur lagi tuh. Masih kedengeran. Lihat lagi gitu terus. Disugesti otak kita tuh. Di mimpi kalau pengalaman gue gitu. Gue pernah kayak gitu. Soalnya waktu zaman-zaman rame itu. Tapi itu apa? Bisa itu sebenarnya mimpi yang ada firasatnya atau enggak kalau itu mah tergantung tuh kalau kita yang nge-setting mimpi itu ya itu mah keinginan kita. Tapi kalau mimpi yang ada pesannya itu lebih dalam lagi bang, ada pesan jauh dari kehidupan kita di masa lalu atau dari dunia yang lain. Jadi gua sih meyakini karena gua mengalami dunia ini berjalan nggak seperti dunia kita bang. Jadi ada dunia kita nih, ada juga dunia lain tuh. Di situ ada kita. Tapi bukankah kita? Dunia lain kan udah nggak tayang bro. Iya sih itu ketahuan settingan jadi. Udah nggak tayang. Udah nggak tayang. Oh iya emang sih katanya gue sering ngomong sama Ustadz itu emang dia dan jaraknya dekat katanya ya. Jaraknya dekat banget, tipis banget. Tipis banget katanya. Tipis banget. Kayak kita kayak gini kalau lihat wah ini ramai banget nih gitu. Ini kita paling berapa orang apa gitu. Gitu. Makanya orang dulu suka bilang nih sepuh kan itu jangan sembarangan lu nembang pohon itu gitu kan. Izin. Di kita pohon kelihatannya sono gerbang kayak gitu. Oh gitu. Tipis banget bang. Tipis banget ya. Jadi kalau misalnya dibuka nih set, wah ramai banget nih padat, ngap gitu. Berarti itu kalau kita ngobrolin yang tadi tuh mimpi yang kita atur tentang masa lalu atau masa depan itu kita bisa mengarahkan nggak mimpi yang akhirnya mengarah firasat yang baik-baik aja gitu. Nah kalau yang merupakan sebuah ketentuan takdir kita nggak bisa mengarahkan. Oh iya ya. Karena itu udah langsung datang kan, nah, gitu kan. Tapi kejadian yang di mimpi itu kita bisa rubah dalam kehidupan kita. Caranya kita membaca mimpi. Gitu. Jadi kalau mimpi itu kan arti mimpi itu menentukan sesuai dengan simbol-simbol yang ada di mimpi. Jadi kalau misalnya gue mimpi dipatok ular aja artinya apa? Nggak gitu bang. Kalau nanya gitu doang itu general artinya. Tapi kalau misalnya gue lagi nongkrong nih, gue lagi gendong anak gue, terus gue lagi baru mau nyalain rokok gitu kan, terus tiba-tiba ada ular matok warna hijau, ngotaknya di hidung misalnya gitu. Nah itu detail, lebih detail itu lebih jelas. Dirangkai. Nah kalau pas ketemu nih, oh pas bagian matuknya tuh pas gue ngambil ini misalnya gitu. Berarti tadi pasti kehidupan artinya apa? Nah pas ini berarti gue jangan ke situ tuh. Nah kalau pas itu gue akan celaka berarti kayak gitu. Umpamanya lagi pengen ngerokok, dipatok ular hijau gini di bagian hidung. Kita tinggal cari tuh hidung nomor berapa, ular hijau nomor berapa. Iya pasangin dah. Pasangin deh, tinggal bolak-balik deh. Karena di zaman itu orang berlomba-lomba mimpi loh. Bener kayak gitu. Iya ngapain aja pokoknya tidur nggak tidur gue biasanya mimpi. Begadang aja pengennya mimpi gitu kan. Jangan kata mimpi bang, ada orang tabrakan nomor platnya berapa gitu kan. Bener deh, itu zaman togel itu parah itu.
Gila. Emang kayak gitu. Sampai itu aja, sampai tetangga gua itu. Gue bodoh banget ya, gue bego banget ya. Aduh, kenapa gua nggak ngeh? Yang diturunin itu merek kopi segini, itu angkanya pas banget. Gua malah nomor seri mobilnya. Di mistik dulu ya kan? Di mistik dulu kayak gitu tuh. Bener. Berarti mimpi itu juga bisa kayak gitu ya, bro? Bisa ada artinya. Tapi emang kebanyakan orang mengelola mimpi ya ke itu, ke togel kebanyakan. Iya. Padahal arahnya lebih luas. Kalau gue sih pengen tuh mimpi yang bangun tidur tuh jadi seger gitu, enak. Nah tadi tuh setiap mimpi itu kan gue pernah ya. Saking tadinya sih gue orang yang ya lu boleh takut anak-anak sini deh. Gue tuh sebenarnya orang yang paling menutup diri, artinya apatis lah sama hal-hal yang kayak gitu ya. Introvert gitu ya. Introvert berbau mimpi, berbau mistik, goib. Gue maksudnya apaan sih lah kita. Toh gue juga lahir ke dunia ini, gue lahir sendiri gitu kan, cuman bareng ari-ari. Iya. Nah itu gue yang kayak gitu, kenapa? Gue pengen mensukses diri gue bahwa gue tuh pengennya cuman hidup gue tuh ya udahlah hablum minallah lah, tauhid aja. Gue nggak mau lagi takutnya sedikit pun gue mempercayai itu akan jadi syirik atau musyrik. Ya, nah itu yang paling gue takutkan hidup gue kan. Makanya, tapi karena sering gue udah umur 43 ini, makin sering kadang-kadang. 43 bang? Nggak kelihatan loh, kayak 42 ya? 42,5 sebenarnya. Gue tuh pada akhirnya karena gue umur udah segini makin sering abis mimpi ini 3 hari kemudian kejadian gini. Gue kadang-kadang ngait-ngaitin sendiri. Dan pada akhirnya gue tuh pernah juga gue setiap mimpi gue browsing. Akhirnya kan browsing kan. Tafsir mimpi menurut ini nih. Beda-beda bro. Iya dong. Pada akhirnya otak gue langsung apa puyeng dong. Ya udah gue mimpi aja lah. Besok mah masalah itu mah udah kodar gitu kan. Itu mah masa bodoh gue. Akhirnya gue orang yang kayak gitu, kayak umpamanya mimpi dipatok ular. Kita browsing nih. Iya. Pas gitu gue kan pernah mimpi dililit sanca kan. Gue kan takut kan. Jangan-jangan ular itu kan berbau dengan makhluk yang kurang baik. Serem. Gue browsing itu. Artinya pas gue buka browsing itu aneh-aneh. Mimpinya jam berapa? Gue jadi nginget lagi. Jam berapa? Terusnya ularnya itu ngelilit di bagian mana dulu? Gue bilang, brengsek lu. Tapi masih di kota doang nih kayaknya. Iya, gue bilang, udah kagak. Gue udah nggak pernah browsing gue lagi tuh. Nah itu ini contoh. Katanya kan ada mimpi kalau dipatok ular tuh dapat jodoh ya? Iya katanya, umumnya gitu kan? Umumnya gitu. Nah kalau abang mimpi patok jodoh kan dia udah ada, emang mau lagi? Nah itu dia yang gue bingung. Gue masih aja mimpi dipatok ular gitu. Masih? Kan? Waduh. Berarti masih laku kali gue ya? Iya. Nah itu kayak yang kayak gitu tuh, yang pada umumnya deh. Kasih tahu gue yang pada umumnya. Mimpi yang memang itu sudah ada kolerasinya sama kenyataan setelah kita mimpi. Yang umumnya, yang general umumnya, patok ular misalnya. Nah ini kan patok ular tergantung nih, kalau yang udah punya istri nih, ya jangan ke jodoh dong arahnya, itu mah nafsu aja pengen kawin lagi ya kan. Jangan ke situ. Tapi ya ntar gue bilang itu, enggak, ayah mimpi dipatok ular. Ini mau cerita mimpi apa minta izin? Iya. Itu benar. Bisa juga kan? Iya. Itu emang umum kayak gitu, tapi berlaku nggak mutlak. Gitu. Itu biasanya kayak apa? Ke yang single mungkin terjadi. Kalau misalnya di rumah tangga misalnya ada ular hitam masuk ke patuk, itu biasanya suka emang ada gangguan yang sirik, kadang jatuh ke kita. Oh gitu. Itu umumnya ya. Umumnya, tapi nggak selalu, nggak mutlak. Ular itu kan menandakan perwujudan iblis. Karena waktu Nabi Adam sama si Hawa digoda di surga, itu ular bentuknya. Bentuknya ular. Nah dasar dari situ dasarnya tuh. Kalau mimpi ada patuk ular, oh ini setan, ini iblis, ini jin. Kalau mimpi kita turun dari tangga? Turun dari tangga? Nah, itu secara general ya. Kita ada sedikit mengalami penurunan dalam segi kehidupan. Entah itu karir, entah itu posisi apapun. Gitu. Kalau ngimpi tiba-tiba, kayak kemarin tuh, gue ngimpi mau naik, tapi anginnya kencang terus. Wah tangganya reot gitu. Gue diem aja deh, ngapain gue terusin, gue takut jatuh gitu. Nah itu mimpinya sebenarnya abang tuh akan menaiki puncak tuh, akan berhasil di situ. Tapi si tangganya atau si tempat abang bernaung itu nggak mendukung abang. Iya. Gitu. Jadi mereka tuh ogah-ogahan, ini dukung kagak, makanya reot kan. Gitu. Jadi, itu keputusan abang nggak lanjut bagus tuh, karena kalau lanjut abang bisa jadi jatuh lagi di atas kan. Bahkan sebelum di atas sudah jatuh duluan. Iya. Itu tangga itu kan pijakan. Kalau misalnya kita gambarkan sebuah manajemen, ya manajemen misalnya. Kayak reot nih, nggak dukung abang, ya udah abang mending turun aja daripada repot ntar gitu. Oh gitu. Itu generalnya tuh. Generalnya begitu ya. Gitu. Nah kalau udah spesifik, tangganya tangga di mana, kayak gitu bener. Emang bete bang. Kalau browsing apa lagi? Tangganya berapa? Iya. Warna apa? Warna apa? Rumahnya sebelah mana? Ya, repot gitu.
Puyeng pala gua gitu. Pusing. Nah, itu sih mimpi-mimpi kayak gitu ya. Nah, itu yang gue juga yang sering nih. Yang sering itu gue sering tuh mimpi nangkep burung, Bro. Mungkin karena gue demen burung kali ya, banyak burung di base camp gue juga banyak burung. Itu sering banget itu, kadang-kadang gue mimpi dapat ayam hutan. Terusnya kadang-kadang gue mimpi dapat burung cendrawasih gitu. Keren tuh, jarang. Tapi gue pernah juga yang paling aneh gitu, gue pernah ngimpi. Ngimpi tuh gue pengen dapatnya beli ayam yang ini nih. Gue udah bayar sekian. Tapi pas gue dikasihnya malah ayam yang jelek gitu. Kalau soal burung unggas, ini biasanya kalau udah berumah tangga, Bang, ini berkaitan sama anak biasanya. Oh gitu. Biasanya. Jadi kalau misalnya bini lagi hamil nih, wah gue dapet ini merpati sepasang nih, misalnya gitu. Oh, anaknya bakal satu cewek satu cowok. Oh gitu. Atau udah punya anak cowok nih, dapat nih pasangan cewek. Oh, dapat anak cewek. Ini bukan mimpi, Bro. Kenyataan. Wah, berkah. Kenyataan. Oke, diputus nih karena hujan. Iya. Nanti kita sambung lagi ya. Kamera lu.